Matius 6 merupakan bagian dari khotbah di bukit. Jika di Matius 5 ada ucapan bahagia, ada pengajaran tentang kemarahan, tentang perzinahan, perceraian, sumpah, pembalasan, dan mengasihi musuh. Di Matius 6 ini dibawa kepada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah amal sedekah, doa, dan puasa. Bicara tentang sedekah, doa, dan puasa, para ahli Taurat pun mengerjakannya. Hanya persoalannya adalah mereka mempraktekkan kesalehan mereka dengan cara yang salah. Yang menjadi kritikan Yesus adalah mereka melakukannya di tempat umum, di tempat ramai, di tikungan jalan, dan mereka memberikan sedekah mereka juga untuk dilihat orang. Jadi motivasinya itu memang mengarahkan kepada orang. Bahkan ketika mereka berpuasa, mereka mengubah air muka mereka muram dan lesu, agar orang-orang yang melihat mereka tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Yesus mengajarkan para pendengarnya untuk melakukan amal sedekah, doa, puasa melampaui apa yang dilakukan oleh ahli Taurat. Bukan ditujukan untuk penglihatan manusia, bukan ditujukan untuk supaya diketahui oleh manusia, tetapi fokus ditujukan kepada Allah. Bersedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri, artinya sangat tertutup, tersembunyi. Dan janji Allah ketika kita memberikan sedekah dengan cara tersembunyi, Dia pun akan membalaskan dengan cara yang sama, tersembunyi. Demikian dengan praktek doa, di mana doa diminta untuk masuk ke kamar, mengunci pintu. Tujuannya adalah agar tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang berdoa. Dan ketika melakukan puasa, diharapkan kita bisa menampilkan wajah yang sama seperti kita tidak berpuasa. Jadi tetap dengan tampil fresh, dengan dandan seadanya, sehingga tidak ada orang yang menyangka bahwa kita sedang berpuasa. Sampai setersembunyi itu, sampai setertutup itu. Di zaman ini bahkan orang berusaha untuk mendapat pengakuan, mengejar pengakuan, dilakukan dengan segala cara. Ya, sampai harus menjaga dengan baik penampilan, melakukan hal-hal yang agar terlihat baik, agar terlihat menarik. Karena memang ketika orang mengakui kita, itu mempengaruhi kinerja kita. Tetapi tidak dalam hal ibadah. Tuhan meminta dalam hal ibadah sebaiknya tidak dilakukan untuk mendapat pengakuan manusia. Praktek kesalehan yang dilakukan tersembunyi, ada janji di dalamnya bahwa Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang melakukan peribadatannya itu secara pribadi. Secara tersembunyi adalah level yang Tuhan mau. Bukan fokus untuk mengesankan orang lain, untuk mendapat pujian, tapi fokus kepada Tuhan. Kenapa Yesus memperingatkan praktek kesalehan publik? Karena praktek kesalehan yang dipertontonkan itu motifnya mencari pengakuan manusia. Mereka melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk melayani Tuhan. Bukan wujud kasih kepada Tuhan, tetapi didominasi dengan kasih terhadap diri sendiri. Yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang melakukan praktek kesalehan yang difokuskan kepada manusia, dia sedang membatalkan hadiah dari Tuhan, upah dari Tuhan. Dia memang mendapat upah, pengakuan, pujian dari manusia, tetapi hanya sampai di situ saja. Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita mengejar pengakuan manusia, kita sedang menahan berkat Allah. Bukan dikatakan kita tidak mendapat upah, kita sudah mendapat upah hanya dari manusia, hanya sekedar pengakuan itu saja, hanya sekedar pujian itu saja, hanya sampai di situ. Sebenarnya apa yang Allah beri sebenarnya jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia, karena pada dasarnya manusia adalah fana, yang hanya bisa sekedar berkata-kata, yang hanya bisa sekedar menyanjung. Dalam memasuki Rabu Abu,
masa 40 hari, tidak ikut hari Minggu, kita menghayati pelayanan Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita. Puasa itu tidak makan, tidak minum untuk jangka waktu tertentu. Puasa itu digunakan untuk mengungkapkan kesedihan. Puasa itu juga untuk mengungkapkan rasa penyesalan. Gereja mula-mula mempraktekkan puasa sebagai persiapan rohani untuk keputusan-keputusan penting. Tuhan juga memerintahkan puasa sebagai tindakan penyesalan. Puasa sebagai tindakan penyesalan adalah penyesalan yang sangat dalam dengan mengoyakkan hati, bukan mengoyakkan jubah. Artinya memang benar-benar dari niat yang sangat amat dalam. Bukan penyesalan pura-pura, tetapi penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan dengan praktek mengoyakkan pakaian atau jubah, tapi yang diminta adalah mengoyakkan hati. Situasi di ayat 16 sampai ayat 18 ini mirip dengan orang Israel yang mengeluh bahwa mereka telah berpuasa tapi Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan tidak menjawab puasa mereka. Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tuhan menjawab bahwa puasa yang mereka lakukan itu adalah puasa yang mementingkan diri sendiri. Itu bukan puasa yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya puasa yang Tuhan kehendaki ada di Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita berpuasa tapi masih merampas hak orang lain. Kita berpuasa tetapi masih tidak peduli kepada orang-orang yang teraniaya, orang yang menderita, orang yang kekurangan. Jadi puasa yang dikehendaki Allah adalah puasa praktek hidup seluruhnya. Tidak hanya persoalan tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita mengoyakkan hati kita, bukan mengoyakkan pakaian, alias bukan penyesalan yang hanya sekedar tampilan. Ketika engkau berpuasa, ada baiknya hendaklah tampilanmu normal sama seperti ketika engkau tidak sedang berpuasa. Sehingga orang tidak bisa membedakan apakah engkau sedang berpuasa atau tidak. Dan Tuhan akan memberikan upah atas tindakanmu, atas ibadahmu. Yang pasti upah yang Tuhan beri itu jauh dari yang dapat dilakukan oleh manusia. Almanak GMI menyarankan teks ini hingga di ayat 21 tentang hal mengumpulkan harta. Anjuran Yesus adalah para pengikutnya boleh mengumpulkan harta di surga. Karena ketika kita mengumpulkan harta di dunia, harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya. Artinya semua yang ada di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya lapuk, tidak bisa lepas dari yang namanya korosi atau karat. Bahkan ada ancaman pencuri bisa membongkarnya. Tapi ketika kita mengumpulkan harta kita di surga, penjaga yang super, penjagaan yang tidak diperoleh ketika kita menjaga barang di dunia ini, tapi penjagaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Mengumpulkan harta di surga dengan menginvestasikan pelayanan, mendukung, mensupport harta kita itu tidak hanya bicara uang, tidak hanya bicara harta, tidak hanya bicara emas perak, tapi harta itu juga sesuatu yang ada di hati kita. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah bagian dari mengumpulkan harta di surga. Waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, dan itu tidak bisa dicuri dan tidak bisa diobrak-abrik oleh orang lain. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita ikut serta dalam ibadah Rabu Abu.